Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Malam tadi kita sudah menjelaskan amalan-amalan untuk menghidupkan malam Ramadan. Nah, pagi ini kalau tadi dibilang protokol melanjutkan, mungkin pasnya mengembangkan. Jadi pagi ini kita akan coba ulang amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi kalau tadi malam tadi amalan-amalan di malam Ramadan untuk menghidupkan malam Ramadan. Kalau sekarang seluruhnya apa saja amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan selama bulan Ramadan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi amalan-amalan di bulan Ramadan itu bukan berarti kita itu beramal di bulan Ramadan saja. Ya. Karena beramal itu, ya beribadah itu adalah sampai kita mati, sampai kita wafat, meninggal. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu. Yakin surat Al-Hijr. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu ya menemui ajal, sampai meninggal gitu. Jadi, baik Ramadan atau tidak Ramadan, tetap kita beribadah gitu. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan itu maksudnya apa? Yaitu amalan-amalan yang adanya di bulan Ramadan. Dengan adanya Ramadan ada amalan itu. Kalau tidak bulan Ramadan tidak ada. Atau yang dimaksud juga amalan-amalan itu yang dianjurkan atau ditekankan di bulan Ramadan. Artinya selama ini ada amalan itu di hari biasa, di bulan biasa. Tapi di bulan Ramadan justru amalan itu ditekankan kembali. Jadi ini yang harusnya kita pahami mengenai amalan-amalan Ramadan. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja kita beramal, tidak. Jadi pernah kita sampaikan, jangan menjadi orang apa namanya istilahnya Rabbani. Seharusnya kita menjadi Rabbani, yaitu hamba Allah yang selalu menyembahnya, beribadah kepadanya. Jangan menjadi Ramadani. Nah, itu. Ramadani itu adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan saja. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, maka mengenai judul ini kita jangan sampai nanti salah kaprah bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan saja lalu setelah Ramadan tidak beramal. Jadi yang kita maksud adalah amalan ini memang adanya di bulan Ramadan atau memang ditekankan, dianjurkan, lebih ditekankan lagi. Kemudian perlu juga kita pahami bapak sekalian bahwa ya dengan adanya amalan-amalan yang dalam bulan Ramadan itu dianjurkan kepada kita, itu membuktikan bahwa Ramadan itu memang bulan ibadah dan bulan itu termasuk bulan berkah. Berkah itu ibu dan bapak sekalian ya artinya an-namu atau aziyadah. Jadi kebaikannya bertambah atau berkembang. Jadi selama ada kebaikan berkembang, bertambah kebaikan dari sesuatu, itu namanya berkah. Ya. Jadi ada bulan, kalau biasanya bulannya biasa saja, tapi di bulan Ramadan justru banyak kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Di bulan itu. Makanya di bulan Ramadan dengan banyak ibadah-ibadah itu disebutlah sebagai bulan berkah. Bulannya itu juga bu, harinya itu juga, tapi amalannya banyak, kebaikannya banyak dalam bulan itu. Namanya bulan berkah. Begitu juga dengan kita, harta kita banyak, tapi tidak bawa kebaikan, harta tidak berkah. Ya, umur juga, ya ibu betul bu, umur juga. Dikasih umur, ya, ketemu dengan Ramadan, tiap tahun ketemu Ramadan, tapi tidak, ya, melaksanakan mengisi umur itu dengan berbagai amalan. Itu termasuk juga umur yang tidak berkah. Makin tua, makin banyak panjang umur. Harusnya makin banyak ibadah, itu umur yang berkah. Tapi makin tua, makin jauh dari agama. Makin sedikit amalan, itu umur yang tidak berkah. Jadi ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan momen Ramadan ini, bulan berkah itu ya kita raup berkah yang ada di dalam bulan itu. Dengan mana caranya? Caranya dengan melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Apa saja amalan yang ada di bulan Ramadan? Ya, kita akan sampaikan secara sebentar lalu, barangkali ibu dan bapak sudah tahu, ya sudah mengenal amalan itu. Tapi paling tidak dengan adanya ya tausiah atau ceramah itu mengingatkan kita kembali, memotivasi kita kembali untuk lebih giat dan semangat untuk melaksanakan amal.
Pertama, barangkali malam tadi sudah kita sampaikan sebagiannya, kita ulang lagi sedikit, mungkin yang sudah kita ulang karena kita sampaikan sepintas saja. Yang pertama, amalan pertama yang ada itu puasa. Itu adalah amalan wajib. Jadi puasa di bulan biasa ada, tapi puasa Ramadan adanya di Ramadan. Puasa wajib adanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada puasa wajib. Yang adanya puasa sunat. Kecuali kalau ibu-ibu bernazar puasa, baru itu puasa wajib. Jadi kita diwajibkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya kan? Kutiba alaikumusiyam. Puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman diwajibkan? Yang dipanggil di situ. Karena memang orang beriman itulah yang akan mampu dan mau melaksanakan atau menyambut seruan itu. Ya. Artinya begini. Puasa itu menjadi ukuran atau indikator dari iman seseorang. Kalau ada dia iman dalam hatinya, maka terpanggil untuk puasa. Kalau dalam dirinya tidak ada iman, dia cuek-cuek saja. Gitu. Tandanya imannya ada dalam dirinya. Jadi kalau dia beriman, terpanggil dia. Jadi orang beriman malam tadi sudah kita sampaikan, salah satu cirinya adalah sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia patuhi. Dengar itu artinya dia terima. Lalu dia lakukan, dia patuhi. Jangan sebaliknya. Sami'na wa asoina. Qalu sami'na wa asoina, itu perangainya orang Yahudi, ya. Didengarnya rasulnya, sudah itu dia durhaka, bangkang. Ya, itu bukan tipe orang beriman. Jadi orang beriman itu ketika apa yang disuruh oleh Allah, suruh beribadah, suruh beramal, tidak mau berpaling atau bangkang. Ya Bu ya. Jadi itu puasa wajib kepada orang beriman karena memang orang beriman yang mampu dan mau melaksanakannya. Kemudian puasa itu apa yang ditahan? Bapak sekalian, barangkali sekedar mengingatkan aja, ada dua yang ditahan, yaitu yang membatalkan puasa dan yang merusak atau membatalkan pahala puasa. Ibu-ibu dan bapak, berapa banyak yang membatalkan puasa itu? Singgih tak? Yang ingat itu makan, minum, ya betul. Setelah itu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Untuk yang bujangan Bu, ada juga tuh Bu. Tahu istilah onani Bu? Nyo tidak ada pasangan tapi dia melakukan apa istilah onani lah ya. Itu membatalkan juga. Dan itu kena ya kodo, puasa dan kafarat gitu loh. Sama dengan orang yang tadi. Sama dengan orang yang suami istri yang kebablasan di siang hari gitu. Kemudian hilang akal. Tahu-tahu pada bulan Ramadan itu karena banyak yang tekanan langsung jadi gilo misalnya kan, batal puasanya. Itu. Kemudian muntah sengaja. Gitu. Tapi kalau sengaja, ya kalau sakit, ya kalau muntah, kalau mau lanjut puasa lanjut, kalau tidak ada. Tapi kalau sengaja otomatis batal. Ya. Kemudian murtad. Jadi kalau murtad keluar dari Islam, otomatis lah itu puasanya tidak berlaku lagi. Ya langsung didis itu. Kan? Jadi puasa itu diwajibkan orang beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib lagi. Udah buku aja lah kalau murtad gitu. Kemudian untuk ibu-ibu nih kalau batal puasa itu kalau datang bulan kan. Kalau masih haid juga masih nifas. Jadi haid datang bulan membatalkan puasa. Walaupun hanya tinggal 2 menit. Ini jam 6 lewat 12. Sekarang berbuka mungkin lewat 15 kan. Tinggal 3 menit lagi. Tanggung tahan aja lah puasa nanti berbuka. Tidak bisa. Sama kayak pemain bola tuh Bu. Kalau jokannya kartu merah, walaupun di menit 91, menit 91 itu kalau menit nak habis tuh, tetap keluar. Tanggung masih tidak usah lah sampai habis, tidak ada cerita. Gitu. Ya jadi itu namanya ya batal otomatis ya. Kemudian mengeluarkan darah melalui bekam, itu termasuk juga membatalkan puasa. Ya, jadi selama puasa siang hari itu tidak usahlah berbekam, kalau bekam malam hari baik. Kemudian berubah niat. Nah, berubah niat tadi niatnya puasa, tahu-tahu tengah hari ya berniat untuk tidak puasa. Ya, otomatis batal tuh Bu. Ya, jangan dirubah niat. Kemudian yang ke-10 bisa juga termasuk kategori batal itu memasukkan infus dalam badan. Itu kan sama dengan mengisi makanan. Barangkali kalau obat itu ada ulama yang mengatakan tidak batal karena sekedar berobat. Tapi kalau sudah memasukkan makanan termasuk membatalkan. Jadi itu masalah puasa. Amalan kita yang wajib yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ya selama kita adalah muslim balik berakal wajib laksanakan puasa. Kemudian memperbanyak sedekah. Ini amalan kedua.
memperbanyak sedekah ini ada 3 macam, Pak Bu. Pertama, sedekah wajib. Sedekah wajib itu maksudnya zakat. Nah, itu. Zakat itu adalah merupakan sedekah wajib, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya kan gitu. Itu adalah zakat. Sedekah yang disebut itu adalah zakat. Jadi zakat ini ya termasuk sedekah wajib dan itu adalah lebih baik dikeluarkan di bulan Ramadan. Dianjurkan banyak bersedekah, baik sedekah wajib ataupun sunat. Karena itu ibu dan bapak sekalian kalau punya harta zakat, tidak apa-apa di program itu. Kita ada harta sampai nisab, haulnya kita hitung Ramadan ke Ramadan gitu. Haul itu maksudnya hitungan 1 tahun ya Bu, dimiliki. Kalau nisab itu batas harta yang kita miliki sudah harus mengeluarkan zakat, itu nisab. Tapi kalau haul sudah kita miliki 1 tahun, sampai 1 tahun baru kita keluarkan. Jadi boleh kita jadikan Ramadan sebagai waktu kita mengeluarkannya itu, waktu haulnya sudah sampai 1 tahun, kita keluarkan di bulan Ramadan. Jadi dapat pahala mengeluarkan zakatnya, dapat pahala juga kelebihan yaitu di bulan Ramadannya. Ya. Jadi afdhalus sedekah kata Nabi itu as-sadaqatu fi yaumi Ramadan, fi syahri Ramadan. Jadi dapat amalan utamanya di samping kita berzakat. Kemudian sedekah sunat banyak macamnya, terserah. Kita misalnya ya memberikan bantuan apa gitu kepada tetangga, pada orang yang susah. Ada orang minta sumbangan, kita kasih, itu sedekah sunat. Dan yang khusus, yang ketiga di bulan Ramadan bersedekah itu adalah yaitu termasuk memberi makanan orang yang berbuka. Ya. Man aftara shaiman, nah itu kan siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, nah, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendabel-dabelkan ibadah puasa, bolehlah buat program 1 hari memberikan berbuka untuk 1 orang, 30 hari 30 orang. Nah, tapi puasanya 60 hari tak? Puasa kita sehari sekali dan puasa memberkakan orang yang gitu. Kalau lebih banyak lagi duitnya 2 orang sehari misalnya. Ya, kalau siko perbukaannya untuk 1 hari ya. Tapi untuk berapa orang banyak ya, hampir sama juga itu. Jadi sama juga per hari sekian atau sekali sehari 1 kali saja tapi orangnya 60 misalnya. Orangnya 30. Nah, seperti di Masjid Al-Jihad ini kan ada kita membuka perbukaan. Jadi ibu-ibu bapak silakan berlomba-lomba untuk memberikan perbukaan samping memperbanyak amal sedekah kita di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang ketiga, amalan dianjurkan di bulan puasa yang ada di bulan lain tapi ditekankan di bulan puasa sama dengan sedekah tadi, yaitu tilawatul Quran. Yang tilawatul Quran baik sendiri maupun bersama-sama yang kita sebut dengan tadarus. Ya. Kemudian yang keempat, Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan, mendirikan malam Ramadan, itu yang kita sebut dengan sholat tarawih. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi sholat malam itu kalau di hari biasa kita sebut dengan sholat tahajud. Jadi tahajud dengan tarawih itu sama-sama sholat malam. Perbedaannya cuma ya waktunya. Kalau tahajud di bulan biasa, sementara ya tarawih adalah di bulan Ramadan. Perbedaan lainnya yang sudah kita sampaikan malam tadi, kalau tahajud itu sangat dianjurkan setelah bangun dari Nah, kalau sholat tarawih tidak mesti harus tidur dulu. Ya. Jadi yang penting waktunya adalah setelah sholat isya sampai nanti waktu terbit fajar. Jadi masalah waktunya itu. Kemudian dilaksanakan dengan 11 rakaat atau boleh ya jumlah rakaat yang lain. Bahkan ada ulama yang katakan fleksibel. Bahkan menganggap bahwa yang 11 rakaat yang dikerjakan Nabi itu tidak menetapkan jumlahnya gitu loh. Tapi itu yang dikerjakan Nabi, sementara boleh untuk kita tambah. Nah, makanya Umar menambah menjadi 20 Bu. Dan witirnya 3. Tapi walaupun 20 yang dikerjakan Nabi itu rakaatnya panjang loh. Walaupun 11 rakaat tapi panjang lama gitu. Jadi kalau diadu juga dengan yang 23 hampir sama panjang waktunya. Nah gitu. Kemudian boleh rakaatnya 22 atau 4-4 dan kedua-duanya merupakan amalan yang ada dasarnya dalam hadis. Kemudian diawali dengan sholat iftitah. Jadi kalau dalam hadis Aisyah itu Bu disebut Nabi tidak pernah ya menambah kecuali 11 rakaat. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan Nabi itu sholat Qiyam Ramadannya itu 13. Nah gitu. Satu menyebutkan 11 dan satu 13. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak bertentangan.
yang dimaksud 13 itu adalah 11 itu tarawihnya, 2 rakaatnya itu adalah sholat iftitahnya. Nah, itu. Ya, sebelum tarawih, ya, sholat iftitahnya. Jadi ditengok ya sahabat, oh Nabi itu sholatnya totalnya malam itu 13. Kenapa? Duonya itu adalah sholat iftitah. Kita lanjut dengan tarawih. Ibu dan bapak sekalian, jadi itu masalah sholat malam atau qiyam Ramadan di bulan Ramadan. Sholat tarawih yang sesungguhnya hampir sama dengan sholat tahajud, hanya ada sedikit perbedaan. Kemudian yang kelima, amalan yang kelima yang dianjurkan bulan Ramadan, dan ini khusus, sifatnya sunat tapi khusus, tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu i'tikaf. Nah, itu i'tikaf tidak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Ini ada dianjurkan, yaitu di bulan Ramadan 10 terakhir. Dalam hadis disebutkan, ya, karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW karena idza dakhala asar al-awakhir min Ramadan, ya, karena Rasulullah SAW yang takifu fi asril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah summa takafahu azwajahu ba'dahu. Jadi pada 10 terakhir itu Nabi senantiasa beriktikaf sampai beliau wafat. Nah, setelah wafat dilanjutkan beriktikaf, istri-istrinya melanjutkan iktikaf setelah beliau. Jadi ibu-ibu juga artinya kalau mau beriktikaf boleh, nah, karena memang ada dasarnya itu, ya. Tapi memang harus ada juga batas seperti yang ada sekarang, misalnya kan kalau mau iktikaf nanti ada laki-laki juga, jadi perlu diberi batas seperti kita sholat jemaah sekarang. Jadi tidak bercampur, jadi tidak terjadi ikhtilat antara ya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi iktikaf dianjurkan Nabi pada 10 terakhir Ramadan. Mencari Lailatul Qadar juga pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, taharruhu fi asril awakil min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, kan gitu. Jadi kalau kita hubungkan ini, Bu, i'tikaf itu dengan perintah mencari Lailatul Qadar, sepertinya ya i'tikaf itu salah satu upaya kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita tunggu dia, kita sambut dia dengan cara apa? Beriktikaf kita di masjid. Iktikaf itu kan ibadah. Kita berdiam di masjid dalam rangka ibadah. Jadi kebetulan kita iktikaf, datang Lailatul Qadar, maka alhamdulillah pada malam itu sadar tak sadar, tahu tak tahu, kita dapat malam Qadar, tapi di sisi Allah sudah dicatat khairum min alfi syahr. Jadi ibadah pada malam itu ya sama dengan nilainya 1000 Nah, baca Quran malam itu, Bu, datang Lailatul Qadar misalnya. Ya. Kemudian apa? Kita dapat ya kebaikan, berkah yang banyak sama dengan ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, Bu, berapa tahun tuh, Bu? 83 sekian ya, koma sekian ya. Kalau digenapkan 84 lah. Ya, 84 tahun. Ya kalau nak 83 84 gitu. Ya. 12 kali ya. Berapa? 1000 kan gitu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi ini berkah di bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar, dan iktikaf itu salah satu cara kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Kadang-kadang kalau tidak iktikaf kita di rumah belum tentu kita nak jemput Lailatul Qadar, Bu. Yang ada paling yang tidur tak? Iya, di rumah tidur apa nonton litak nonton tidur kan gitu. Ya. Jadi fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima minhu faqad hurima. Nah, itu. Orang yang dihalangi dapat keberkatan malam Lailatul Qadar itu pakot, sungguh dia sudah dijauhkan dari kebaikan. Jadi mari kita ya berupaya untuk menjemput Lailatul Qadar itu dengan cara ya menggalakkan i'tikaf. Ada nak i'tikaf di rumah? Tidak kan? Di i'tikaf itu di masjid. Ya. Jadi rukun i'tikaf itu, Bu, ada berapa buat? Satu, orang yang beriktikaf, kan gitu. Terus niatnya, terus ada lagi tempatnya, masjid. Ya, waktunya, nah itu waktunya 10 hari terakhir bulan Ramadan, itulah rukunnya. Jadi tempat salah satu dari rukun iktikaf. Jika tidak ada iktikaf di rumah, malah kami ke masjid, kami di rumah ada iktikaf, tidak sah iktikafnya. Iya, boleh di masjid, rukunnya di masjid. Dan ibu-ibu tidak dilarang untuk di masjid karena ada memang dasarnya. Ya itulah ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ke-6, 6 ini wajib. Yang 6 ini wajib dan adanya di bulan Ramadan. Itulah zakat fitrah.
Dia wajib dan adanya di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adalah merupakan zakat diri istilahnya ya. Setiap nyawa atau diri jiwa yang ada di bulan Ramadan itu pas terakhir terbenamnya matahari bulan Ramadan, kalau masih ada di dalam keluarga kita yang masih hidup, maka seluruhnya kena zakat fitrah. Tapi kalau sudah terbenam matahari pas malamnya ada yang meninggal, tidak kena lagi zakat fitrah dia itu. Karena sudah habis Ramadan. Jadi tujuan dari zakat fitrah ini adalah tu'matul lil masakin wa tuhratul lis shaimin. Jadi untuk memberi makan orang fakir miskin di hari terakhir Ramadan itu atau pada hari Lebaran, ya. Maka itu juga untuknya adalah orang yang berpuasa, membersihkan dia dari minal lagwi wa rafas. Untuk membersihkan orang berpuasa dari puasanya mungkin ada kekurangan dari perbuatan lagwi dan rafas. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi zakat fitrah itu kita berikan nanti ya paling lambat adalah sebelum sholat Id. Waman addaha qablaha, maka itulah wahiyya zakatun maqbulah. Itulah zakat fitrah yang diterima. Waman addaha ba'daha fahiyya shadaqat minas shadaqah. Kalau dibayarkan setelah sholat, maka itu hanyalah sedekah biasa. Fahiyya shadaqah minas shadaqat. Sedekah biasa. Jadi minimal itu Pak ya, paling lambat itu adalah sebelum sholat Id dimulai. Karena memangnya tujuannya untuk menggembirakan orang fakir miskin di pada hari Lebaran itu, sehingga mereka tidak berkeliling-keliling lagi meminta-minta begitu. Kemudian yang terakhir Bu Bapak, ya ini sifatnya juga sunat. Di bulan biasa dan hari biasa kita juga melakukan ini. Tapi di bulan Ramadan nampaknya lebih ditekankan, yaitu amalan berdoa. Berdoa itu kita lihat kalau dalam rangkaian ayat surat Al-Baqarah itu Pak, 3-nya ayat puasa, 183, 185, 186, 183, 184, 85. Terus 86-nya itu tentang doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ayat berikutnya adalah 187-nya juga ayat puasa. Jadi oleh ulama tafsir dipahami bahwa adanya ayat doa di antara rangkaian ayat puasa ini maksudnya tidak lain adalah agar kita menjadikan ya Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak doa. Nah, itu. Jadi ibu bapak sekalian, ya, berdoa itu ada waktu-waktu yang mustajab, termasuklah bulan Ramadan. Ya, makanya dalam salah satu waktu yang mustajab itu adalah bulan Ramadan, terutama bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis disebutkan salah satu la turaddu da'watahum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlum. Hadis riwayat Muslim. Jadi 3 orang doanya tidak ditolak Tuhan. 1, pemimpin yang adil atau ya imam yang adil. Kemudian orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi masa kita berpuasa sejak menahan waktu sahur sampai nanti berbuka itu adalah waktu yang bagus, baik untuk berdoa. Ya. Kemudian doa orang yang teraniaya. Jadi kalau sudah berbuka bagaimana Bu? Nah, tidak ada lagi waktunya. Masuk pada yang kedua, yaitu waktu istajabah yang kedua, yaitu ketika berbuka. Ya. Inna lisoim inda fitrihi da'watul la ma turad. Hadis Ibnu Majah. Jadi orang yang berpuasa itu pada waktu dia berbuka itu ada masa doanya tidak ditolak. Nah, bahasanya beda sedikit tapi mirip Bu ya, sama maknanya. La turaddu, tidak ditolak ya. Kemudian malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Malam Lailatul Qadar malam yang merupakan momen istijabah juga. Karena itu kita harus cari malam Qadar. Bagaimana caranya? Ya itikaf lah. Dan kalau bisa, dan karena kita tidak tahu kapan malam Qadar itu muncul, yang jelas dia hadir pada salah satu hari dari 10 hari terakhir Ramadan itu. Maka waktu beriktikaf itu usahakan kita selalu berdoa. Nah, gitu. Jadi kita berdoa tiap malam waktu kita iktikaf, kemudian kita tanpa sadar datang malam itu malam Qadar, ya kita sudah berdoa. Nah, insya Allah doa kita akan dimakbulkan, ijabah. Kemudian ada dalam hadis disebutkan riwayat ceritanya begini, hadis dari Aisyah ya. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimta inni Lailatul Qadar. Bagaimana pendapatmu kalau saya tahu malam ini malam Qadar?
ma aqulu fi, apa yang harus saya ucapkan pada waktu itu? Qala, jawab Rasulullah, quli, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah ucapan doa yang populer ya. Mungkin ibu-ibu bapak sudah hafal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa pendek ini saja kita baca waktu kita itikaf jadilah. Tapi tiap malam waktu kita itikaf itu, siapa tahu nanti dapat Lailatul Qadar, doa kita diijabah, maka dosa kita akan diampuni. Pak, Bu, ngapa doa minta ampun? Nah, doa minta kayo gitu loh. Yang diajarkan Nabi doa minta ampun, bukan doa minta kayo. Nah, kenapa? Karena keampunan itulah yang lebih utama. Ya. Kita hidup diciptakan Tuhan untuk diuji, ya, diuji siapa yang terbaik amalannya. Dan nanti akan kembali dalam keadaan baik. Innallaha thayyib la yuhibbut thayyib la yuqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu baik, ya, suka yang baik, kemudian tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi kalau kita sudah diampuni dosa, kita bersih baik, insya Allah akan kembali kepada Allah dengan baik. Gitu. Jadi memang ukuran yang diajarkan agama itu ya bukan ya dunia itu hanya sekedar ladang untuk akhirat. Tapi untuk akhirat, keampunan, kebersihan itulah yang akan menjadi persoalan. Kalau kita banyak dosa, akan dihisab dulu dan akan diazab, gitu. Tapi kalau tidak, kita bersih, insya Allah mendapat tempat yang menyenangkan. Ibu-ibu bapak sekalian, jadi itu waktu yang istijabah juga di bulan Ramadan, yaitu malam Qadar. Dan ada juga yaitu waktu sahur. Ini masih di bulan Ramadan, Ibu. Dan ayatnya mungkin ya umum, tapi malam sahur malam Ramadan masuk juga. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu surat Surah Az-Zariyat ayat 18. Dan pada waktu sahur mereka minta ampun, berdoa minta ampun. Sama, Bu, ini minta ampun. Tadi juga malam Qadar minta ampun. Karena minta ampun itulah kebersihan dosa, itulah yang paling utama yang kita kejar. Ya. Payah-payah kita hidup dari dulu sampai sekarang tapi tidak bersih dari dosa. Itu alamat bermasalah, nanti balik kepada Tuhan, kan gitu. Kemudian dari ayat Ali Imran juga itu yang populer kan, ya, wal mustaghfirina bil ashar allazina ya, wal mustaghfirina wal munfikina, ya, wal mustaghfirina bil ashar wal munfikina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Ini ayat ini umum ya. Waktu sahur itu adalah waktu menjelang terbitnya fajar, ya, waktu menjelang terbit fajar, waktu datangnya waktu subuh. Di waktu itu kita adalah saat di mana Tuhan turun ke langit dunia dan mengundang hambanya siapa yang berdoa akan Allah kabulkan. Kan itu dalam sebuah hadis Bukhari Muslim diceritakan begitu. Jadi Ibu sekalian, waktu sahur itu waktu yang bagus untuk berdoa. Termasuklah sahur waktu di bulan Ramadan. Jadi waktu Ibu sahur tidak apa-apa lah, Bu, waktu sahur itu juga berdoa ya kepada Allah, karena itu termasuk waktu yang termasuk mustajabah. Barangkali Ibu sekalian itulah pas jam 6 ini. Ya, yang saya jelaskan dan sampaikan. Tambahan malam tadi ada sekitar yaitu 7 amalan, ya. Ada amalan wajib yaitu puasa Ramadan, kemudian yaitu zakat fitrah, ya, itu wajib. Kemudian ada amalan-amalan yang sunat yang ada di bulan biasa tapi sangat ditekankan di bulan Ramadan. Itu bersedekah, membaca Quran, qiyamul lail atau bertarawih, kemudian juga berdoa. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.